Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang sebuah kitab, ya, yang mana kitab ini sangat penting untuk kita pelajari bersama, yakni kitab Tarbiyatul Abna, karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Dan kita ada di halaman 212. Baik, kita ada di paragraf sebelum terakhir, ya, di paragraf kedua sebelum terakhir. Baik, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Penulis kitab menjelaskan dan berkata di dalam kitab beliau, yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau berkata dalam kitab Tarbiyatul Abna, wa kadzalika fa'allima abna'uka al-fiqh fid din. Begitu pula kita sebagai orang tua sudah sepantasnya mengajarkan anak-anak kita dengan pemahaman agama. Masya Allah. Dan ini menjadi pondasi bagi anak-anak kita untuk bekal mereka di kemudian hari. Anak-anak yang dibekali dengan ilmu agama yang baik oleh orang tuanya, maka ia akan menjadi anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, anak-anak yang tidak dibekali sama sekali, tidak dikenalkan siapa Robnya, tidak dikenalkan siapa nabinya, tidak dikenalkan apa kitab panduannya, tidak dikenalkan rukun-rukun iman dan rukun Islamnya, maka yang dikhawatirkan anak ini kelak ketika dewasa dia terkena syubhat, terkena fitnah syahwat dan fitnah syubhat, ya. Dan pendidikan agama bagi kita sebagai orang-orang yang beriman itu adalah pendidikan yang sangat penting. Karena dengan ilmu agama Allah akan menjaga kita. Dengan ilmu agama Allah akan mengangkat derajat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah apa? Al-Mujadilah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Lihat. Apa kata Allah? Allah Azza wa Jalla, teman-teman, akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Dan kata Syekh Utsaimin, yang dimaksud orang yang berilmu di sini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman ilmu agama. Maka Allah Azza wa Jalla angkat derajat di mana? Di dunia dan di akhirat, ya. Bahkan Masya Allah, ya, orang-orang yang punya ilmu agama ini bisa menghantarkan orang-orang terdekatnya, orang tuanya, anak-anaknya ke jalan yang Allah ridhai. Sebuah contoh ingin saya contohkan kepada teman-teman. Terkadang ya akhwat, terkadang orang tua kalau kita ajak mengenalkan ilmu agama kepada mereka untuk berdakwah, terkadang orang tua belum mau, ya, untuk diajak mengenal ilmu agama. Tapi ternyata Allah punya jalan lain. Ketika anaknya Allah takdirkan mengenal ilmu agama lewat sekolah, lewat lembaga pendidikan, kemudian dia tahu bahwa ternyata ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kemudian berkata kepada kedua orang tuanya tahu ilmu agama ini dari anaknya. Jadi kami tuh di tempat kami di sekolah tahfiz unggulan tuh seringkali mendapatkan juga laporan dari orang tua yang mereka mengatakan, Ustazah, ternyata selama ini tuh kita terlalu sibuk dengan dunia. Saya belajar justru dari anak saya yang cerita tadi, oleh ustazah diajarkan begini. Oh, ternyata ada adabnya. Oh, ternyata kalau mau ke kamar mandi baca doa. Oh, ternyata begini dan begitu. Subhanallah. Lihat ya akhwat.
Orang tua yang menitipkan anak-anaknya, ya walaupun orang tuanya itu belum tahu ilmu agama, tapi dia pengen anaknya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih diridhai oleh Allah, kemudian menitipkan ke sebuah lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan itu kurikulumnya adalah mengambil sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya di situ semuanya ilmu ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dalam Al-Quran dan hadis. Maka ketika anak ini tahu bahwa ini adalah ilmu, disampaikanlah kepada kedua orang tuanya, dan orang tuanya atas izin Allah mendapatkan hidayah. Masya Allah, mendapatkan petunjuk. Jadi teman-teman yang saya cintai karena Allah, mengajarkan ilmu agama ini diantaranya kewajiban kita sebagai orang tua. Karena kita besok akan ditanya nih sama Allah, apa yang sudah kamu ajarkan tentang ilmu agama kepada anakmu? Ya, kita yang akan ditanya. Tapi terkadang ada orang tua yang belum siap, ya, atau belum Allah titipkan ilmu untuknya. Maka langkah yang kedua apa yang harus dilakukan ketika ingin mengajarkan agama? Titipkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang terpercaya. Titipkan ke sekolah-sekolah yang sudah kita tahu akidahnya lurus. Karena yang namanya sekolah zaman sekarang kita harus pandai-pandai memilah dan memilih. Khawatirnya apa yang diajarkan di sekolah anak-anak kita ternyata naudzubillah akidahnya menyimpang, akidahnya menyesatkan. Naudzubillah. Ya. Jadi kita pun harus tahu kalau memang anak kita mau belajar di mana, mengambil ilmu agama, kita harus tahu apa yang nanti diambil oleh anak kita. Jangan sampai ternyata yang diajarkan di lembaga pendidikan kepada anak kita ilmu agamanya bertentangan dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi kita minta petunjuk kepada Allah dulu kalau mau memilih lembaga pendidikan, ya. Dan kita berharap kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, ya kebaikan baginya, bagi anaknya, bagi kedua orang tuanya, apa yang harusnya kita lakukan? Yufaqihu fid din. Maka Allah akan memberinya pemahaman agama yang baik. Lihat, Masya Allah ya. Jadi ketika Allah menggerakkan kita nih teman-teman untuk hadir di majlis ilmu kali ini, ya lewat online, berarti sebenarnya Allah tuh sedang menginginkan untuk kita kebaikan. Maka ini adalah rizki dari Allah. Lanjutkan, teruskan untuk ngaji, teruskan untuk duduk di majlis ilmu. Karena Allah tuh sedang sayang kepada kita. Allah sedang cinta kepada kita. Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Allah dengan kasih sayangnya tidak mau membiarkan kita, ya, tidak ada ilmu dalam mendidik anak-anak. Dengan kasih sayang Allah, Allah berikan kesempatan kita untuk belajar sebelum Allah meminta pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Dan ini bentuk rasa sayang Allah kepada kita. Ya kalau Allah nggak sayang, Allah biarkan kita berada dalam kegelapan. Allah biarkan kita berada dalam kebodohan. Allah biarkan kita untuk tidak duduk di majlis ilmu. Hanya dengan kasih sayang Allah, Allah tunjukkan kepada kita untuk belajar ilmu agama dalam rangka mengajarkan kembali untuk anak-anak kita. Baik. Kemudian wa hadhihi ba'd al-ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati yanbaghi an tuhfaz. Masyaallah. Dan hadis-hadis yang tadi saya sebutkan di antaranya, ya, itu juga sepatutnya kita hafalkan, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendoakan kepada, untuk siapa Rasulullah mendoakan? Li hamali sunnatihi wa hafidhiha faqala. Rasulullah mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menjaga sunnahnya Rasulullah SAW, termasuk yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu agama kepada sesama umat, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada orang tuanya. Semuanya Allah berikan kebaikan. Dapat doanya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, Naddarallahu amra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Kata Rasulullah, semoga Allah membaguskan wajah orang yang mendengar hadis dariku. Ya, jadi ada orang yang tahu ilmu, kemudian disampaikan kembali kepada orang lain. Lalu dia menghafalnya sampai dia menyampaikannya kepada orang lain. Ini maknanya dalam banget ya teman-teman. Jadi kita nih diminta oleh Rasulullah kalau punya ilmu, maka kita sebarkan ilmu itu. Kita amalkan untuk diri kita,
dan kita amalkan untuk orang lain. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Maka betapa banyak orang yang sudah duduk di majlis ilmu, berlembar-lembar catatan ia catat, ya, sampai bertahun-tahun duduk di majlis ilmu, tapi ternyata Allah Azza wa Jalla tidak berikan ia ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu kita juga patut berdoa, meminta kepada Allah dengan sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa doanya teman-teman? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doa yang terus kita panjatkan kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu yang bisa kita ajarkan untuk anak keturunan kita. Dan ketika kita mengajarkan ini kepada anak-anak tentang ilmu agama, maka itu sebenarnya menjadi jariah untuk kita. Ya, bayangkan ketika orang tua mengajarkan kepada anaknya bagaimana wudhu yang benar, bagaimana adab yang benar, ya, bagaimana mengajarkan kepada anaknya tentang pentingnya silaturahim, tentang pentingnya menyambung tali persaudaraan. Masya Allah, itu sesuatu yang sepele tapi luar biasa. Ya, bisa dibayangkan tuh kalau anak-anaknya selama hidup ya berwudu dengan wudu yang pernah diajarkan oleh orang tuanya dulu. Orang tuanya, Masya Allah, mengajarkan kebaikan untuk anak-anaknya, ya, mengajarkan atau mengenalkan Allah kepada anak-anaknya, dan itu ternyata menjadi bekal untuk kehidupan anak-anaknya. Masya Allah, ini menjadi jariah semuanya untuk orang tua. Maka berbahagialah bagi orang tua yang diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, karena semuanya jariah. Apa yang dikeluarkan oleh kita orang tua untuk membiayai anak-anak kita dalam pendidikan, ya, maka itu pun dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah takut untuk menyekolahkan anak kita di lembaga terbaik, karena sejatinya kita menginginkan anak kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, ya. Dan Allah akan berikan bakti anak-anak kita kepada kita di masa yang akan datang. Jadi kadang kan ada tuh orang tua yang masih hitung-hitungan dalam mengeluarkan pendidikan untuk anak-anaknya gitu, mengeluarkan dana untuk pendidikan anak-anaknya. Atau ada orang tua yang masih ragu untuk menyekolahkan anaknya di pendidikan yang berbasis Al-Quran dan Sunnah. Padahal sejatinya Masya Allah ya akhwat, perjuangan saya lihat di sini ya, di sekolah Alam Tahfidz Unggulan di satu ini, bagaimana perjuangan ustazah mendidik anak-anak TK itu Masya Allah sabarnya luar biasa. Memahamkan anak-anak tentang Allah itu Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah, jasa guru kita itu tidak bisa dibalas dengan apapun. Ya, doakan guru anak-anak kita, doakan guru kita. Mereka yang telah mengajarkan kita kebaikan, mereka yang telah mengajarkan kita alif ba ta za, mereka yang mengajarkan kita salat, mereka yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka doakan. Masya Allah. Baik. Dan jangan lupa untuk terus menjadi orang yang mengajarkan ilmu agama ini disampaikan kepada orang lain. Baik, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW beliau pun bersabda. Apa kata beliau? Ya. Kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani. Subhanallahi wa bihamdika subhanallahil azim. Termasuk di antara bentuk pengajaran agama kepada anak-anak kita, maka kita ajarkan anak-anak kita agar memiliki lisan yang baik. Ya. Rasulullah menyebutkan apa sih contoh ibadah dengan lisan itu? Kata Rasulullah SAW, kalimatani. Ada dua buah kalimat atau ada dua kalimat. Alal lisani khafifatani alal lisani, yang dia ringan diucapkan dalam lisan. Thaqilatani fil mizani, tapi memberatkan dalam timbangan kebaikan kita nanti. Habibatani ila rahmani, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ajarkan ini kepada anak-anak. Nah, diajarkan dengan kalimat yang baik. Lisan ini nak, lisannya Umma, lisannya Bunda, lisannya Mama, lisan engkau wahai anakku, besok akan berbicara di hadapan Allah. Maka ada ya kalimat yang Allah tuh cinta kepada kalimat ini. Yuk kita perbanyak mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita ajarkan ini.
Kalau kita sudah mengajarkan ini kepada anak-anak, maka harapannya anak-anak itu akan ditenangkan oleh Allah. Kita pun akan mendapatkan ketenangan hidup. Ya, bukankah orang yang banyak berzikir kepada Allah akan Allah berikan ketenangan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, hanya dengan berzikir mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Maka ini penting. Obat dari ketenangan itu ada pada zikir. Obat dari ketenangan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Musa, "Ya Aba Musa, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah?" Kata Rasulullah SAW, beliau mengajarkan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa ini adalah seorang sahabat yang berasal dari Hudaidah, Yaman, dan beliau terkenal dengan suaranya yang bagus ketika membaca Al-Quran. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Musa, "Wahai Abu Musa, ya, ala adulluka, apakah mau aku tunjukkan kepada engkau kanzun min kunuzil jannah?" Masya Allah. Kata Rasulullah, "Maukah engkau, wahai Abu Musa, aku tunjukkan salah satu simpanan dari simpanan-simpanan syurga?" Maka Abu Musa mengatakan, "Bala ya Rasulullah, saya mau." Ya, siapa yang tidak mau mendapatkan simpanan yang ada di surganya Allah? Pasti kita semuanya juga mau ketika kita ditanya demikian. Maka begitu pula dengan Abu Musa. Abu Musa juga bilang, "Aku juga mau ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah SAW, ucapkan kul kepada Abu Musa. Rasulullah memerintahkan, kul ya Abu Musa, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, Masya Allah. Ini ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini adalah ucapan yang Masya Allah, ya, luar biasa. Apa artinya? La haula, tiada daya, wala quwata, dan kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini penting nih. Kalau anak kita lagi lemas, anak kita lagi bad mood, ya, kita katakan kepada anak kita, "Nak, ayo nak, minta pertolongan sama Allah." "Ya nak, ya baca yuk. La haula wala quwata illa billah." Minta tolong sama Allah, nak. Yuk, kita minta sama Allah kekuatan. Tidak ada daya upaya kecuali datang dari Allah. Wah, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Kalau ada seorang ibu yang sudah dimampukan oleh Allah untuk mengajarkan kalimat-kalimat tauhid kepada anak-anaknya, maka ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka kita pun mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena kita yang mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kalimat-kalimat tauhid. Baik. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail qala bismikallahumma amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan tentang adab bagaimana sejatinya kita orang-orang beriman ketika sudah berada di tempat tidur, maka hendaklah kita membaca doa. Ya, doa bangun tidur dan doa mau tidur. Maka ini ajarkan kepada anak-anak. Anak-anak balita sudah bisa diajarkan. Biasanya kan kalau anak-anak itu mau tidur minta dibacakan buku, enggak ibu-ibu? Ya kan? Ya, kalau pengalaman kami sebagai orang tua, biasanya anak-anak tuh minta dibacakan buku. Abati, Ummah mau dibacakan buku, gitu ya. Nah, setelah kita membacakan buku, jangan lupa atau sebelum kita membacakan buku, karena biasanya anak-anak yang hobi dibacakan buku tuh nanti belas tidur. Jadi sebelum dibacakan buku kita bilang, "Nak, ayo jangan lupa nak berdoa sama Allah." Apa doanya, nak? Bismikallahumma amutu wa ahya. Ini doa yang sahih. Doa yang benar dari Rasulullah SAW. Doa yang biasa kita baca. Coba teman-teman ingatkan. Doa yang biasanya kita dari kecil tuh biasa baca nih. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu dia. Iya benar. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu kan ternyata sanadnya lemah, ya. Jadi kita orang tua ketika mengajarkan adab, ketika kita mengajarkan doa kepada anak-anak kita, pastikan doanya itu hadisnya sahih dari Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau yang kita ajarkan adalah hadis-hadis yang lemah, khawatir itu menjadi dosa jariah. Ya, jadi kita juga perlu belajar yang namanya orang tua. Seperti apa sih doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW?
Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan teman-teman yang sudah membantu untuk mengingatkan doa mau tidur ya, doa zaman kita dulu ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut ya. Padahal yang benar bismikallahumma amutu wa ahya. Ini yang sahih, yang benar. Ya, baik. Wa idza stayqadha ya, kalau bangun tidur ingatkan anak kita. Ya, kalau bangun tidur ingatkan anak kita. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalau anak kita bangun nih, anak kita masih kecil, masih balita, ya. Jangan langsung kita bangunkan, kita talkin dulu. Ayo baca doa ya nak ya, bareng-bareng ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bu, kalau kita diberikan kesempatan untuk mengajarkan ini kepada anak-anak kita oleh Allah, maka bersyukurlah. Sepanjang anak-anak kita ini dalam kehidupan mereka memakai doa yang kita ajarkan, maka kita mendapatkan pahalanya. Walaupun badan kita sudah terbujur kaku di kubur. Masya Allah. Jadi pegang nih, yang namanya doa harian itu sejatinya yang mengajarkan adalah bukan anak-anak atau bukan guru anak-anak kita yang ada di sekolah TK. Tapi adalah tugas kita. Kenapa? Kata kita pengen pahala. Kita nggak mau kalah juga pahala, kita rebutan pahala. Dia. Dan ajarkan ini. Dan yang ingin saya sampaikan ya akhwat, kalau anak-anak kita mau tidur, ya pastikan ya, kita ajarkan juga anak kita untuk membangun kelekatan dengan Allah. Ya kalau misalnya anaknya sudah besar, ya maka kita ajarkan juga SOP mau tidur. Kita katakan, nak, Rasulullah tuh kalau mau tidur tuh baca ini, adabnya begini. Kita tambahkan, ya. Tapi kalau anaknya masih kecil, cukup dengan doa. Anaknya sudah mulai besar, jangan lupa nak sholat witir. Kalau sebelum tidur, kita ingatkan lagi. Itu menjadi jariah semua bagi orang tua, masya Allah. Baik, kemudian di sini kata Rasulullah, wa kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kemudian apa yang kita ajarkan di antara adab ya pelajaran agama untuk anak-anak kita, di antaranya kita ingatkan anak-anak kita kalau mau ke kamar mandi baca doa. Anak-anak kita nanya, "Bun, Mah, Uma, kenapa harus baca doa?" Kita jelaskan. Nah, Rasulullah itu memerintahkan kita membaca doa ini agar setan tidak melihat aurat kita, ya. Karena kita sedang berlindung kepada Allah dari yang namanya al-khubuth, setan laki-laki, wal khaba'is, setan perempuan. Jadi Ummah kalau masuk ke kamar mandi, ke toilet, itu Ummah baca doa. Biar apa? Biar aurat Ummah nggak terlihat oleh syaitan. Gitu loh. Jadi diajarkan juga keutamaannya. Kenapa Ummah kita baca doa mau tidur? Ajarkan. Kenapa Ummah kita baca doa setelah tidur? Ajarkan. Ya itu Masya Allah ya teman-teman. Itu adab harian, doa-doa harian itu Masya Allah. Itu sesuatu yang sangat penting karena dipakai oleh anak-anak kita setiap hari. Baik, wa'aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar du'aan yad'u bihi fi salati faqala qulillahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahada sayyidul istighfar. Ya. Wahada sayyidul istighfar nanti. Maka katanya Rasulullah SAW pernah mengajari Abu Bakar doa untuk dibaca dalam salat di tasyahud akhir sebelum salam. Jadi ada juga nih kalau yang biasa kita bacakan apa ibu-ibu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya kan? Ini ada doa baru nih. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, kata Rasulullah SAW, dan ini hadisnya, coba saya lihat catatan kakinya, nomor 5 Al-Bukhari fil Fath wa Muslim ma'an Nawawi min hadis Abdullah ibn Amr marfu'an. Masya Allah, marfu' ya akhwat. Marfu' berarti derajatnya nyampe kepada Rasulullah SAW. Hadisnya berarti sahih. Ini yang harus dibiasakan. Yuk, belajar lagi ya. Berarti kalau kita mau salam, setelah kita baca doa 4 perlindungan itu, maka kita tambahkan doa ini. Allahumma, ya Allah, inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran. Sesungguhnya aku banyak mendolimi diriku sendiri. Ya. La yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik.
maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah diriku, innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah, bagus nih ya, dihafalkan dan ajarkan untuk anak-anak kita. Baik, apa Sayyidul Istighfar? Kata Syekh, ajarkan juga anakmu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar adalah pemimpinnya istighfar gitu, induknya istighfar ya, Sayyid. Dan ini biasanya kita baca di dzikir pagi dan petang. Apa bunyinya? Insyaallah ibu-ibu udah hafal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini ajarkan juga ya kepada anak-anak kita, dan ajarkan juga artinya. Ya, ajarkan artinya ya. Apa kata Syekh di sini? Wa'allimuhum aidan ma'aniyal kalimat wal mufradat as-sahla wal yasira min kitabillah. Kita juga nih, selain kita mengajarkan doa-doa beserta maknanya, beserta artinya dari hadis-hadis yang sahih kepada anak-anak kita, maka kita juga bisa mengajarkan kalimat-kalimat yang sederhana. As-sahla itu yang mudah, al-yasira yang sederhana. Dari apa? Min kitabillah, dari Al-Quran. Wa tadarruj ma'ahum, ya, step by step, berproses. Jangan langsung kita ajari anak kita satu surat ya. Kalau kita mau mengajari anak kita tentang surah An-Naba, amma yatasaalun, maka ajarkanlah dengan bahasanya anak-anak. Ya. Bahasa yang paling mudah ditangkap anak-anak itu coding. Jadi kami di sekolah Alam Tahfiz Unggulan di satu tuh pernah mencoba agar anak-anak ini lebih mudah untuk menghafal An-Naba. Ya. Caranya bagaimana? Caranya ada ya, caranya kita pakai gambar ya. Kita gabungkan satu ayat dengan ayat lain tuh menggunakan gambar. Jadi anak tuh diberikan pemaparan dulu, ini maknanya begini ya. Nanti misalnya berita besar gitu ya. Atau apa misalnya anin wal jibala autada, gunung gitu ya. Nanti anak-anak lihat gunung, mereka paham, oh itu wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Misalnya ada benda dua ya, Allah tuh memasang-masangkan. Itu ternyata anak-anak lebih cepat mengenalkan kosakata ya, menerjemahkan Al-Qur'an kepada anak-anak itu dengan coding. Dan itu sudah kami praktekkan. Masya Allah. Daripada kita terjemahkan satu-satu. Masya Allah, anak-anak itu cerdasnya luar biasa. Masya Allah, Allahumma barik. Allah itu sudah menyiapkan anak-anak kita untuk bisa mengerti makna Al-Quran. Hanya kadang kitanya yang belum ketemu metodenya, gitu ya. Kenapa saya yakin itu mudah bagi anak-anak? Karena Allah yang berfirman, walaqad yassarnal Quran. Allah yang telah memudahkan Al-Quran, termasuk mengenalkan maknanya kepada anak-anak. Ya, jadi monggo teman-teman ya, bikin inovasi bagaimana caranya mengenalkan anak-anak kita itu dengan makna Al-Quran. Ya, bagaimana biar paham nih. Anak kita lagi baca surah An-Nas ya. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya gimana tuh? Codingnya tuh kayak mana? Dikasih apa tuh? Di depan visualisasinya kayak mana? Nanti anak-anak tuh paham. Masya Allah, Masya Allah. Dan Masya Allah anak-anak itu luar biasa. Masya Allah. Maka kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, diterima oleh anak-anak kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan petunjuk mendapatkan metode yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik. Kemudian apa kata Syekh, wa tadarruj ma'hum fi dzalika ala hasbi a'marihim wa afhamihim wa qudratihim. Betul. Jadi ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, itu disesuaikan dengan kadar kemampuan anak-anak, dengan usianya anak-anak. Jangan teman-teman anak-anak ya diajarkan tafsir Al-Quran, kita pakai tafsir Muyassar gitu ya, misal contoh. Terus kita bilang arti dari terjemahan ini adalah anak-anak cepat bosan ya. Jadi metodenya apa? Ya metodenya tadi coding, berkisah, ya. Misalnya tentang
Al-Lahab, surat Al-Lahab. Ya, kita berkisah tentang Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, gitu ya. Tentang Abu Lahab, berkisah tentang misalnya kita mau menerangkan tentang surah Al-Kahfi kepada anak-anak, berkisah tentang Ashabul Kahfi itu seperti apa. Anak-anak penasaran. Ya. Atau misalnya kita tentara bergajah, tentang surah Al-Fil misalnya ya. Kita anak-anak lagi di surat Al-Fil. Sebelum anak-anak menghafal Al-Quran surat Al-Fil, kita terangkan dulu ada apa sih dalam surat Al-Fil ini. Oh, dalam surat Al-Fil ini ada kisah pasukan bergajah. Maka dimulai dari orang tua. Anak-anak, Umah akan bercerita tentang kisah pasukan bergajah pada suatu hari, gitu ya. Terus ya, ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, gitu ya. Terus anak-anak penasaran, ya. Baru kemudian kita talkin, ya. Yuk, sekarang kita sudah tahu ya kisah pasukan bergajah. Sekarang ikutin Umah. Ya, kita mulai. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, gitu ya. Nah, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena itu penting ya akhwat. Ya, anak-anak akan lebih cepat menghafal Al-Quran kalau dia paham apa yang dihafalkannya. Begitu pula dengan orang dewasa. Orang dewasa akan lebih cepat untuk menghafalkan Al-Quran kalau dia paham maknanya. Ya, jadi harus dipahami dulu maknanya apa, baru kemudian kita hafalkan. Nah, bagaimana cara menghafalkan? Ya, metode talqin yang paling baik bagi anak-anak. Jadi ditalkin oleh ustazahnya atau ditalkin oleh orang tuanya. Karena metode talkin ini sudah dipakai oleh malaikat Jibril ya kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika turun Al-Quran. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di sini kata Syekh, walitabda ma'ahum billadhi huwa aktsar tilawah wa qiraah ala wa huwa juz amma. Nah, ini nih Syekh mengajarkan kalau kita mau ngajarin Al-Quran, maka ajarkan dulu dari juz amma. Nah, jadi jangan langsung anak-anak baru belajar Al-Quran langsung Al-Baqarah. Bingung anak-anak. Kami yang di satu saja ya. Anak-anak itu kan kurikulumnya kalau di tempat kami di sekolah Alam Tahfiz Unggulan nih di satu nih kalau juz amma kita bukan pakai An-Nas awalannya, tapi pakai An-Naba. Ya. Apa pertimbangannya? Ini sudah saya tanyakan dulu ke Syekh Kamil El-Abudi yang membawa metode Tabarak. Kata beliau, ini diantaranya ya, kenapa kok kita ngambilnya bukan Anas tapi An-Naba? Kata beliau, anak kecil tuh fitrahnya belum bisa sabar gitu, maunya cepet-cepet. Kalau anak kecil dikasih surat An-Nas ya untuk menghafal pertama, sedangkan kita tahu surat An-Nas itu banyak gunnahnya, ya coba ibu-ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kan suruh diam dulu tuh. Bin nas. Anak kecil mau enggak gitu? Enggak mau, mereka maunya cepat. Beda sama amma. Coba ibu-ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Nah, itu kan cepat. Amma anin naba'il azim. Nah, mulai lebih cepat. Jadi Masya Allah, ternyata ada metodenya juga, Masya Allah. Dan ini setiap orang punya metodenya masing-masing. Setiap lembaga punya kebijakannya masing-masing. Silakan, ibu-ibu mau ambil yang mana, monggo, silahkan. Ya, yang jelas kita ajarkan anak-anak kita untuk paham dengan isi Al-Quran dan juga mulai menghafal. Karena eman, anak-anak kecil itu ketika menghafal, maka hafalannya kuat. Ya, bagaikan mungkir di atas batu. Jadi dan para ulama zaman dahulu juga masa kecilnya dihabiskan banyak untuk menghafal Al-Quran. Imam Syafi'i, ya beliau menghafal Al-Quran selesai sebelum usia beliau 7 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dan yang namanya hafalan Al-Quran kalau kita berikan kepada anak-anak itu Allah akan lekatkan dengan darah mereka. Masya Allah. Jadi lebih lama hilangnya. Sama kita juga kan menghafal Qul Huwallahu Ahad dari kecil. Gak di murojaah masih hafal kan ibu-ibu? Ya, karena itu kita hafalannya di waktu kecil. Beda ya kalau Al-Quran dihafalkan di waktu besar. Ya hari ini hafal, pagi hafal, sore udah hilang. Ya enggak? Itulah ya perbedaan menghafal di waktu kecil dengan menghafal di waktu besar. Baik. Fa'allimahum syai'an min ma'ani mufradatihi sahlatil yasir, kata Syekh. Tsumma tartaqi ma'hum syai'an fa syai'an.
Ya maka ajarkan kepada anak-anak kosakata yang ada dalam Al-Quran itu dengan mudah, dengan sederhana, dan kemudian naik ya setingkat demi setingkat. Ya makanya penting bagi kita itu untuk untuk menyedikitkan terlebih dahulu materi untuk para pemula. Ya bagaimana yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana anak-anak kita tuh mencintai Al-Quran dulu. Ya, kenapa? Karena kalau Al-Quran ini sudah dicintai anak-anak, maka ia akan cinta dengan menghafal. Ya, caranya bagaimana? Bawa anak-anak kita menghafal dengan cara yang senang. Ya, jangan takut-takuti anak-anak kita dengan sesuatu yang membuat akhirnya mereka trauma untuk menghafal Al-Quran. Fala yaliqu bika an tajhala ma'ani qauli ta'ala. Ya, dan ini tidak sepantasnya fala yanbaghi fala yaliqu bagi kita untuk tidak mengetahui arti dari firman Allah dalam surah Al-Falaq. Ya, coba ibu-ibu. Ya, kata Syekh, kita tuh harus tahu arti dari surah Al-Falaq, baik itu ayat 1, ya ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wala yaliqu biha bika an tajhal ma'na al-'adiyat wal qari'at wan nazi'at wa 'abasa wa nahwa dzalik. Dan tidak selayaknya bagi kita untuk tidak mengetahui arti dari surat yang ada makna dari kandungan surat Al-'Adiyat, makna dari kandungan surat Al-Qari'ah, makna dari kandungan surat An-Nazi'at, makna dari kandungan surat Abasa. Jadi dimulai dari siapa nih Bu? Dari kita sebagai orang tua. Ya belajar dulu tafsir Muyassar. Tafsir Muyassar itu tafsir apa? Tafsir yang mudah. Namanya juga Muyassar. Muyassar itu kan mudah dan ada. Ya, atau kita minimal mengetahui artinya dulu. Ya, arti tafsir-tafsir juz amma baru kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baik. Fa'allim auladaka hadhil ma'anil mutakarrirah sahlatil yasirah. Dan kita ulangi terus sampai anak kita paham, sampai anak kita hafal. Wa kadzalika rawwaha 'alaihim bidzikri qasasil anbiya. Iya betul, Masya Allah. Nah ini metode yang paling bagus tuh metode berkisah. Ya metode berkisah, Masya Allah. Ini bagus banget ya akhwat. Ya metode berkisah ini metode yang memang cocok untuk anak-anak. Apa yang kita ajarkan? Kisah-kisah para nabi, qasasul anbiya, terutama mukjizatnya nabi. Itu penting tuh. Ya anak-anak tuh mesti suka banget. Kenapa anak-anak tuh suka Batman, suka Ultraman, suka biasanya anak-anak suka tokoh apa itu? Anak saya tuh belum banyak mengenal tokoh. Tokoh apa ibu-ibu? Ya bantu saya. Apa Bu? Doraemon apa lagi? Princess gitu biasanya Ustazah. Ah, princess. Kenapa tuh? Mereka kenapa suka dengan mereka? Terkagum-kagum. Ajaib, ya kan? Ajaib, unik, terkagum-kagum gitu. Nah ternyata Islam tuh punya kurikulum yang lebih indah dari itu. Terima kasih Mbak, jazakillah khair. Apa kurikulum Islam? Islam mengajarkan tentang mukjizat para nabi. Maka kita ajarkan. Kita bilang kepada anak-anak, nanti malam ya nak ya, Uma mau berkisah tentang tongkat Nabi Musa gitu ya, yang menjadi ular. Masya Allah, anak-anak suka banget tuh. Tentang kisah Rasulullah membelah bulan gitu ya, Masya Allah. Anak saya, Masya Allah, anak kami, Allahumma barik, Masya Allah alaih, Masya Allah. Itu keinget terus tuh, ya malah justru jadi teka-teki gitu, jadi kuis ya. Siapa nabi yang bisa membelah bulan? Siapa nabi yang tongkatnya bisa menjadi ular gitu? Masya Allah, anak-anak tuh Masya Allah senang dengan mukjizat-mukjizat para nabi. Maka daripada kita mengenalkan anak-anak dengan Doraemon, Ultraman, Princess macam-macam, ya kita kenalkan dengan mukjizat para nabi. Baik, wa ahlul fadli wassalah. Ya kita juga ajarkan tentang kisah-kisah para ulama, tentang kisah-kisah para sahabat. Kalau kita punya anak perempuan tentang kisah-kisah para sahabiah, ya Masya Allah. Kita ajarkan bagaimana perjuangan mereka, bagaimana perjuangannya Khalid bin Walid, bagaimana perjuangan Khalid bin Walid, bagaimana perjuangan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu senang tuh anak-anak, terutama anak laki-laki. Bagaimana kisah, saya juga sudah ini praktekkan kisah empat imam madhab tuh, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan anak-anak gak bosan-bosan ya, minta bes nanti malam bacain buku kisah Imam Malik gitu ya, Masya Allah. Malah kadang kita yang belajar, ternyata Masya Allah Imam Syafi'i akhlaknya baik banget, ternyata Masya Allah Imam Malik tuh sayang kepada fakir miskin gitu, Masya Allah. Jadi kitanya nih sebagai orang tua yang akhirnya belajar karena kita membacakan buku kepada anak-anak. Jadi ibu-ibu jangan pernah bosan ya bacain buku ke anak-anak, bacakan kisah ya, Masya Allah. Baik, kemudian di sini apa kata Syekh? Beliau mengatakan
التي تحمل معاني عظيمة وتوصل أصولا طيبة تلكم القصص التي تبين فضل الصبر وعاقبة الصبر. طيب. Baik. Ya, ajarkan juga anak-anak kita tentang kisahnya orang-orang yang bersabar gitu ya, Masya Allah. Ya, kita ajarkan bagaimana kisah Asma, ya, kalau punya anak perempuan, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau Masya Allah bersabar ya dalam perjuangannya mengantarkan makanan. Kita berikan kisah yang menakjubkan, bagaimana kisahnya orang-orang saleh zaman dahulu yang mereka bersabar dalam menuntut ilmu, para ulama yang bersabar berjalan berhari-hari untuk menemukan sebuah hadis, ya Masya Allah, itu ajarkan. Wal qasasul lati tubayinu fadlul afwi wa 'azimu athari. Masya Allah, kita juga kisahkan tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang memaafkan. Masya Allah. Wah, Masya Allah, ada tuh kisahnya, saya lupa kisahnya Imam, kalau tidak Imam Syafi'i, Imam Malik. Ya, karena ini kisah yang baru-baru kemarin anak-anak saya minta dibacakan buku ya. Itu Masya Allah, jadi Imam Malik ini, kayaknya Imam Malik, sepertinya Imam Malik. Imam Malik tuh didolimi oleh orang lain gitu ya. Maka ketika orang yang mendolimi Imam Malik ini tahu bahwa ini adalah Imam Malik, ya maka dia malu, dan Imam Malik berkata, sudah ku maafkan, ya Masya Allah, sudah saya maafkan, kata Imam Malik. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Justru ini pendidikan ya, mengkisahkan orang-orang saleh tentang bagaimana mereka tuh berlapang dada. Ini justru ini adalah bekal utama bagi anak-anak kita ya akhwat. Ya. Bagaimana kita melihat orang-orang besar yang masih memiliki dendam kepada saudaranya, sangat-sangat sulit untuk memaafkan kesalahan saudaranya. Ini kan sesuatu yang harusnya diajarkan di waktu kecil, bagaimana memaafkan kesalahan orang lain. Wal qasasul lati tahmilu ma'na sidqi wasyuja'a wal karami wal wafa. Dan kita juga ceritakan kepada anak-anak tentang kisah-kisah bagaimana sejatinya orang-orang yang berani ya, orang yang jujur, orang yang pemurah. Kisahkan tentang kisah Abdurrahman bin Auf, berkisah tentang Utsman bin Affan, ya Masya Allah. Kisahkan tentang orang-orang yang jujur seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana kejujurannya kepada Allah. Ya, kisahkan tentang orang-orang yang al-wafa, yang menepati janjinya. Ya, ini bagus nih, ada kisah menepati janji, itu kisah ini nih. Kisah yang orang minjem uang dan berjanji kepada saudaranya untuk mengembalikan uang tersebut. Itu ada kisahnya ya. Nah, ternyata ketika di tanggal yang telah disepakati, ya qadarullah, perahunya dia tidak menemukan tumpangan gitu ya untuk menyeberangi lautan itu. Maka yang ada apa? Orang yang punya utang ini memasukkan ya dinarnya ke sebuah tempat dan menitipkan kepada Allah, dan akhirnya orang yang menghutang itu sudah nunggu di tepian pantai gitu ya. Dan akhirnya Allah, Masya Allah ya, ini Masya Allah, ini kisah yang uniknya luar biasa. Allah hantarkan itu ya, kotak itu kepada orang yang memberikan hutang gitu ya, Masya Allah. Berarti kan dia berusaha menepati janji untuk membayar hutang. Wah, ini penting banget nih. Kisah ini penting banget. Karena sekarang tuh banyak orang berhutang, janji sebulan lagi bayar, sepekan lagi bayar, tapi ternyata ya tidak ada itikad baik untuk membayar. Ya Masya Allah. Jadi kita pengennya nih anak-anak kita nih tidak bermudah-mudahan berhutang. Kalaupun sekalinya berhutang, mereka menepati janji untuk membayar hutang gitu ya, Masya Allah. Baik, jadi penting nih teman-teman ya kisah ini nih. Baik, kemudian wa tadzkiru bil yaumil akhir wa ta'rif bi rabbi wa nabiyhi Muhammad SAW wa bi umuri dinihim. Ya, kita ajarkan juga di antara pendidikan agama adalah mengenalkan tentang hari akhir, tentang adanya surga dan neraka. Tapi sebelum menerangkan neraka, kenalkan dulu tentang surga. Kemudian kenalkan agama ya, bagaimana anak-anak kenalkan tentang Allah, terutama dalam bab rububiyah ya, siapa yang memberikan makan ini, Masya Allah, siapa yang telah memberikan kemudahan untuk engkau wahai anakku dalam menjawab soal Allah. Terus kenalkan tentang Nabi kita, bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW dalam mengenalkan Islam. Kita kisahkan, Masya Allah, ada loh anak yang sudah cinta banget dengan Rasulullah, sampai ketika diceritakan kisah ini, jadi saya dapat curhatan orang tua ya, cerita ke saya, Ustazah, kebiasaan saya tuh dari anak saya masih kecil tuh berkisah tentang kisah Nabi katanya. Kan ada tuh sekarang kisah Nabi sudah berjilid-jilid ya. Masya Allah, apa yang terjadi dengan ananda beliau ya, dengan putra beliau, Masya Allah, hatinya lembut banget.
Itu kalau diceritakan tentang Nabi Muhammad tuh meneteskan air mata gitu. Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Masya Allah, beruntunglah orang tua yang punya anak-anak yang demikian. Masya Allah. Dan tentunya ini adalah fadl dari Allah. Berjuang terlebih dahulu, ya ikhtiar. Ya, kisahkan tentang bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW dari awal sampai Rasulullah mendekati wafatnya. Sampai nanti kita kenalkan Rasulullah itu di akhirat, wahai anakku, akan menunggu kita di sirat. Ya Allah, anak-anak tuh jiwanya lembut ya. Mereka akan keluar air mata kalau dikisahkan tahu bagaimana Rasulullah SAW. Sampai pernah ada kisah kan teman-teman, pernah dengar nggak? Ada anak dikarunia oleh Allah mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Masya Allah, Masya Allah. Baik, wa bi umuri dinahum. Ya, dan kita juga ajarkan tentang perkara-perkara agama. Wa kadzalika qasasul fityan dzil uquli wal afida wa syaja'an min ahli iman wa ashabil butulat. Ya, Masya Allah. Dan kita juga Masya Allah mengenalkan tentang kisah-kisah pemuda yang gagah berani, beriman, pandai dari kalangan orang-orang beriman. Baik, nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pekan berikutnya. Siapakah kisah yang akan kita bawakan ya sebagai bekal untuk kita berkisah kepada anak-anak? Ternyata Syekh membawakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nanti kita bareng-bareng nih belajar siapa sih Nabi Ibrahim, ya nanti siapa sih Nabi Ismail, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ditunggu kehadirannya teman-teman insyaallah di hari Selasa, dan ajak teman-teman yang lain, ajak orang tua yang lain untuk bisa belajar bersama. Semoga apa yang teman-teman dapatkan di kajian sore hari ini bersama tim kajian dari Surabaya ya, Masya Allah, dari teman-teman panitia, semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga menjadi jariyah bagi teman-teman semuanya. Jazakunallahu khaira untuk waktunya. Barakallahu fiikunna jami'an. Insyaallah cukupkan sampai di sini ya akhwat ya, karena nanti ada tema baru insyaallah. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.